selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat bertemu dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini sebagaimana program kita, yaitu setiap minggu keempat dalam setiap bulan kita laksanakan kegiatan komunitas kita. Dan untuk hari ini saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi kita hari ini, Bapak Ibu, yaitu pentingnya refleksi diri bagi guru. Pentingnya refleksi diri bagi guru. Jadi saya kira kita sebagai guru sudah mengetahui apa itu refleksi, ya. Dan saya kira kita juga sudah sering melakukan dalam pembelajaran kita. Namun kenapa saya angkat materi ini? Karena masih ada di antara kita yang mungkin belum memahami dengan jelas apa itu refleksi dan untuk apa itu refleksi dilakukan, ya. Jadi sebagaimana pengertiannya bahwa refleksi itu, ya, sebagaimana pengertiannya bahwa refleksi adalah proses memeriksa diri. Jadi refleksi itu seperti orang yang sedang bercermin, ya. Kita, apa yang ada di diri kita akan memantul melalui cermin. Jadi refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri. Nah, mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seorang pendidik atau seorang guru, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam mengajar kelas, ya. Jadi setiap guru dalam melakukan pembelajaran pasti tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, ya. Jadi dengan demikian bahwa refleksi diri itu sangat penting. Nah, sering terjadi dalam melakukan suatu pembelajaran, jika tujuan pembelajaran kita tidak tercapai, ya kita sering menyalahkan orang lain, terutama kepada siswa kita. Siswa yang disalahkan atau media yang disalahkan atau sarana dan prasarana yang kita salahkan, ya, kita tidak pernah melakukan refleksi atau koreksi diri. Jadi refleksi itu adalah koreksi diri atau proses pemeriksaan diri, seperti apa saya dalam melaksanakan pembelajaran, ya. Nah, ya Bapak Ibu, dalam melaksanakan refleksi itu ada dua hal penting yang kita dapatkan ketika kita melakukan refleksi secara berkelanjutan atau secara terencana. Yang pertama yaitu untuk pengembangan diri pendidik. Jadi ketika kita rajin berefleksi atau ketika kita melaksanakan refleksi dengan rutin, maka secara tidak langsung kita akan melakukan pengembangan diri, ya. Keprofesionalan kita, kinerja kita dalam mengajar akan berkembang. Nah, manfaat yang kedua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika kita melakukan refleksi, ketika kita melakukan pemeriksaan diri, ketika kita bisa mengintrospeksi diri bahwa ini kelemahan saya, di sini kekurangan saya, di sini akan saya lakukan peningkatan, maka otomatis kualitas pembelajaran dalam kelas kita akan meningkat, ya. Pembelajaran yang kita tidak lakukan, ya itu saja, jelas setiap hari akan terjadi peningkatan. Nah, mungkin ada di antara kita yang belum terlalu mengerti cara atau bagaimana dalam melakukan sebuah refleksi. Ada 3 cara refleksi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, refleksi dengan model 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Kemudian feeling atau
perasaan, finding, pembelajaran, dan future atau penerapan. Nah, dalam melaksanakan sebuah refleksi, yang kita lakukan pertama adalah peristiwa. Kita mengingat-ingat kembali, ya. Misalnya kita lakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, atau apakah kita tetapkan bahwa kita melakukan refleksi setiap 1 minggu, ya. Kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu ini, ya. Itu masuk dalam tahap peristiwa. Kemudian feeling, bagaimana perasaan kita selama 1 minggu ini dalam melaksanakan pembelajaran, ya. Jelas perasaan itu tidak akan selamanya sama. Mungkin hari ini merasa senang, mungkin besok-besok kita merasa ada perasaan sedih atau perasaan yang lain karena banyaknya masalah atau banyaknya kendala, ya itu di tahap perasaan. Kemudian finding atau pembelajaran apa yang kita peroleh dari sepanjang minggu ini, ya. Bukan berarti kita mengajar di kelas, ya, siswa saja yang mendapatkan pembelajaran, tapi kita juga sebagai guru dalam melaksanakan proses pembelajaran ke siswa tentu ada pembelajaran yang kita peroleh, apakah dari proses pembelajaran kita atau dari siswa kita sendiri, kita mengambil sebuah pelajaran, ya. Kemudian future atau penerapan. Setelah kita mendapatkan pembelajaran yang kita dapatkan dari proses dalam 1 minggu itu, jelas akan ada, ya. Itu untuk cara pertama. Kemudian cara yang kedua, diskusi dengan rekan sejawat, ya. Saya kira ini sudah sering kita lakukan ketika kita melaksanakan observasi dengan rekan sejawat. Di tahap pasca observasi sering kita lakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik dari proses pembelajaran yang kita lakukan, ya. Oke, jadi ketika kita melakukan refleksi dengan rekan sejawat, kita berdiskusi dengan guru dan minta pendapat tentang apa yang sudah kita lakukan, mulai dari rencana pembelajaran kita, media yang kita gunakan, metode dan sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat kita, di situ akan menjadi acuan kita dalam melaksanakan perbaikan. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, meminta umpan balik dari siswa, ya. Jangan karena kita adalah guru ya kita tidak perlu masukan dari siswa, tapi sebaliknya kita sebagai guru meminta umpan balik dari siswa itu sangat penting, ya. Karena ketika kita mengetahui seperti apa kemauannya siswa dalam pembelajaran, itu kan otomatis akan membuat pembelajaran kita akan meningkat, ya. Jadi sekali lagi jangan kita berprinsip bahwa karena saya ini sudah guru ya tidak perlu lagi mendapat masukan-masukan dari siswa saya, tapi justru sebaliknya ketika kita selesai melakukan pembelajaran, apakah itu dalam hari itu juga atau ya sebaiknya dalam 1 hari itu, ya, kita melakukan tanya jawab kepada siswa, melakukan refleksi bersama siswa, menanyakan bagaimana perasaan siswa hari ini, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, apakah suka atau tidak suka, ya. Jadi ketika ada masukan atau umpan balik dari siswa, ya kita sebagai guru pasti akan ada pembelajaran baru yang kita dapatkan. Metode ini disukai oleh siswa saya, media ini sangat disukai oleh siswa saya dan sebagainya, ya. Jadi demikian pemaparan singkat dari saya tentang seberapa pentingnya melakukan refleksi bagi dalam melakukan pembelajaran bagi seorang guru atau seorang pendidik, ya. Nah, dari baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya tentang pentingnya refleksi diri bagi guru. Selanjutnya kita masuk di sesi diskusi tanya jawab. Jadi kita santai saja. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dari materi ini atau ada pengalaman yang mau dibagikan
dalam pertemuan kita saat ini. Ya, disilahkan. Ada yang disilahkan? Ada yang bertanya? Oh ya, saya silahkan Ibu Dia. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya mau tanyakan Bu tentang refleksi dari siswa. Karena biasanya itu kalau kita minta refleksi dari siswa, biasanya siswa tidak jujur. Bagaimana cara mengatasinya supaya siswa bisa memberikan jawaban yang jujur? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi saya langsung jawab sebentar. Kalau ada yang masih mau bertanya silahkan ya. Saya langsung jawab pertanyaan dari Ibu Pridianti. Cara supaya siswa itu bisa menjawab dengan jujur, ya. Ini memang sering kita temui bahwa ketika kita melakukan refleksi diri dalam pembelajaran kita, biasanya kita bertanya kepada siswa, bagaimana perasaannya anak-anak hari ini? Ya, otomatis mereka pasti akan jawab senang, ya, atau suka, atau gembira, ya. Tapi mungkin ada saja siswa yang merasa tidak suka atau tidak gembira, tapi ikut-ikutan saja sama teman, ya. Atau kita bertanya, apakah kalian suka dengan cara mengajar ibu hari ini? Ya, pasti karena merasa takut atau merasa malu, ya pasti jawab saja iya mau suka. Padahal dalam hati kecilnya ya mereka tidak suka. Nah, cara yang pernah saya lakukan dalam mendapatkan umpan balik dari siswa itu, saya memberikan kesempatan untuk menulis di kertas. Ya, saya berikan kertas kosong, kemudian saya berikan pertanyaan, kemudian dijawab, tapi tidak perlu tulis nama. Ya, siswa itu tidak perlu tulis nama di situ supaya tidak ada kesan bahwa saya takut menjawab nanti ibu guru marah atau nanti ibu guru begini-begini kalau jawaban saya begini-begini, ya. Jadi pengalaman saya seperti itu, saya bagikan kertas kosong, kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan atau bisa juga saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya, refleksinya. Kemudian siswa menjawab dengan bebas tanpa menuliskan nama. Jadi kita juga sebagai guru ya pasti ketika membaca pertanyaan jawaban dari siswa yang tidak ada namanya, ya kita juga merasa senang atau merasa lega, ya, karena tidak ada semacam, ya pasti sebagai manusia biasa ya pasti ada perasaan seandainya kita tahu nama ini anak-anak, ya pasti ada perasaan-perasaan bagaimana. Tapi ketika tidak ada namanya, ya secara umum kita mendengar bahwa oh ini kemauannya siswa saya, oh ini pendapatnya siswa saya tentang cara mengajar saya, ya. Jadi itu mungkin dari saya, Bu. Bagaimana? Masih ada? Terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau diberi masukan? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Septi. Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, tentang cara melakukan refleksi yang pertama tadi, yang model 4F, yang mau saya tanyakan, bagaimana contohnya? Bisakah Ibu memberikan contoh yang lebih jelas kepada kami bagaimana caranya menerapkan cara refleksi model 4F ini dalam pembelajaran? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, jadi memang dalam melakukan refleksi model 4F itu dimulai dari fact atau peristiwa. Fact itu dalam bahasa Indonesia itu fakta, ya. Artinya dalam kegiatan ini yang berisi itu adalah tentang kejadian yang sebenarnya, ya, berisi runtutan waktu yang terjadi. Misalnya kita laksanakan refleksi, kita tetapkan refleksi itu setiap 1 kali 1 minggu, ya. Berarti kita ingat-ingat lagi, misalnya hari Senin yang lalu tanggal misalnya 30 September saya melakukan pembelajaran di kelas 1 dengan menggunakan metode bermain, ya. Pada saat itu ada siswa-siswa seperti ini, kita jelaskan peristiwa itu, ya, secara runtut. Jadi di situ ada peristiwa, kemudian
dijelaskan secara rinci seperti apa kejadian pada waktu itu, ya, yang mau kita refleksi, ya, atau mau kita koreksi bagi diri kita sendiri, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pada saat itu mungkin saat itu kita melakukan sebuah kesalahan, ya, jadi masuk di feeling. Saat itu saya merasa sangat bersalah ketika saya membentak seorang anak, ya, karena misalnya apakah dia salah ambil mainan atau apakah dia tidak melakukan aturan, ya, nah, masuk di perasaan, ya. Sebaliknya saat itu saya merasa gembira karena anak saya melakukan kegiatan dengan baik dan sebagainya, itu perasaan, ya. Nah, setelah muncul apa yang kita rasakan, masuk di finding atau pembelajaran. Dari peristiwa ini saya mendapatkan pembelajaran bahwa misalnya tadi yang kejadian membentak, ya, dan anak itu sampai menangis misalnya, ya. Dari kegiatan ini saya mendapatkan pembelajaran bahwa saya sebagai guru perlu lagi meningkatkan